القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kami mengadakan bincang-bincang santai dengan tema. Pada pagi hari ini kami mengadakan bincang-bincang santai dengan tema zakat, yang mana nanti dijelaskan oleh Bapak Abdullah Isa agar para pemirsa mengerti dan paham. Selamat pagi Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak Mat. Tidak ada halangan apa-apa pagi ini? Alhamdulillah. Ini Ustadz, ini ada tema untuk pagi ini, yaitu mengenai tentang zakat. Mohon Ustadz memberi penjelasan yang jelas-jelasnya, nanti pemirsa ini biar paham dan mengerti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian yang sama, yaitu bincang-bincang ringan, bincang-bincang santai dengan kami, termasuk ini di sini adalah Pak Marti. Pada kali ini para pemirsa kita akan membahas masalah zakat ya. Karena beberapa hari kemudian insya Allah puasanya kurang berapa hari ini Pak Marti ya? Kira-kira sekarang ini malam 23. Malam 23 ya. Insya Allah beberapa hari lagi, karena lebih 7 hari ya, kita akan melaksanakan zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dilanjutkan Pak Marti, siapa saja yang berkewajiban membayar zakat fitrah tadi ya, yaitu yang pertama adalah orang muslim Pak Marti ya. Setiap orang muslim, karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia ataupun ucapan-ucapan kotor, ini kewajiban bagi kita untuk melakukan zakat fitrahnya itu. Yang kedua, siapa yang wajib, yaitu orang yang mampu Mati ya, mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang harinya. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini, berarti ya dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, orang seperti ini yang disebut ghani, berkecupan, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala wa indahu ma yunihi fa innama yastaktsur minan nar. Barang siapa yang meminta-minta dia, kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupi, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api neraka. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma yuni? Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Ayyakuna lahu shiba yaumin wa lailatin au lailatin wa yaumin. Ya. Rasulullah itu menyampaikan Pak Marti, dikatakan orang mampu ternyata orang yang bisa mencukupi makan sehari. Ya. Yang bisa mengenyangkan itu sudah dikatakan mampu, ya kan? Nah,
Kalau ke Pak Mardi kan lebih dari mampu ya berarti ya, punya sepeda motor, Alhamdulillah. punya ya, artinya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk makan Untuk makan 1 bulan 2 bulan masih bisa ya. Bisa. Insya Allah ya, subhanallah, luar biasa Pak Mardi, orang kaya rasa. Ini kalau melihat atas ini ya Pak Mardi ya, Iya. ya kan. Ya, itu. Lalu ada dari syarah hadis yang di atas itu menunjukkan bahwasannya kepala keluarga Pak Mardi, seorang ayah atau ibu itu wajib membayar zakat fitrah untuk yang ia tanggung keluarganya ya. Seorang ayah nanggung anak-anaknya itu harus dikeluarkan Pak Mardi. Untuk nanggung istri juga. Iya, yang menanggung nafkahnya ya. Nah, menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal ya, mayoritas ulama, suami bertanggung jawab untuk apa? Memberikan apa zakat fitrahnya. Memberi zakat fitrah sama istri dan putra-putranya ya. Lalu dilanjutkan Pak Mardi, kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar fitrah? Lah sekarang pembahasannya kapan itu mulai ya. Nah, siapa Pak Mardi yang apa namanya? Dalam hal ini kapan ya? Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah? Ya, seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah ini jika ia bertemu terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari masuk bulan baru. Nah, Ramadan berakhir, Syawal keluar. Ya, paham Pak Mardi ya? Nah, ini sudah mulai terkena kewajiban zakat fitrah. Yang tadi saya sampaikan, kalau orang meninggal sebelum terbenamnya matahari, dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, ya kan? Nah, ini apa? Seseorang mulai terkena kewajiban membayar fitrah Pak Maji bertemu dengan terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri, ya. Nah, jika ia berarti waktu tersebut maka wajib untuk membayar zakat fitrah. Tuh ya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, pada hari berbuka ya itu tadi, oleh karena itu zakat dinamakan. Nah, mengapa ini berkewajiban ya? Itu nanti menurut Imam Syafi'i. Nah, Syafi'i karena apa? Karena zakat fitri atau zakat fitrah ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Hari tidak lagi berpuasa Pak Mahdi menurut Imam Syafi'i. Oleh karena itu zakat ini dinamakan apa? Zakat fitrah. Hukumnya apa? Ya itu tadi disandarkan pada hari fitri, berarti wajib untuk mengeluarkannya. Nah, dijelaskan misalnya ya, apabila seorang meninggal 1 menit loh Pak Mati sebelum terbenamnya matahari ya, pada malam hari raya ya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkannya zakat fitrah. Namun jika ia meninggalnya 1 menit setelah 1 menit setelah apa? Bulan baru, Syawal, berarti dia sudah masuk pada bulan Syawal ya kan? Ya, dia wajib untuk melaksanakan fitrah, jadi ahli warisnya ya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir, nah setelah tenggelamnya matahari maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi misalnya Pak Mati, seorang ibu mengandung ya, melahirkan anaknya. Nah, tapi ketika melahirkannya ini dia setelah fitri, maksudnya itu besoknya hari raya, anak ini belum terkena zakat fitrah Pak Mati, paham? Kalau pagi harinya subuhnya hari raya itu lahir ya, ya kan? Berarti dia nggak wajib untuk melakukan zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya itu sebelum syuruknya Syawal itu Pak Mati, belum keluarnya Syawal itu. Belum keluarnya matahari baru, lahir, ya? Bulan baru, bulan baru. Ya, bulan baru ya itu. Dia lahir berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bentuk zakat fitrah Pak Mati ya.
bentuk zakat fitrah berupa makanan pokok nanti ya. Iya, iya. Sekarang kita akan membahas masalah bentuknya zakat fitrah itu seperti apa ya kan. Ya bentuknya ada berupa makanan pokok bagi warga sekitarnya ya. Nah, kalau Rasulullah dulu gandum, ismis, korma ya kan, nah, keju dan semacamnya. Nah, ini pendapat sebagian ulama-ulama Malikiyah ya, Syafi'iyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Nah, dalam Majmu' Fatawa ya. Jadi ya mohon maaf Pak Madi kalau kita kira-kira zakat fitrah ini menurut Rasulullah ya di wilayah tersebut kita nggak makan gandum, kita makan kurma ya, paling berapa biji gitu aja ya. Satu sop itu kan banyak. Ya, nah, ini jadi menurut pendapat itu tadi Imam Syafi'i bahwasanya sesuai dengan apa keadaan makanan pokok warga sekitarnya ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya mewajibkan zakat fitrah itu apa satu sok kurma ya tadi gandum karena makanan pokok orang-orang Madinah itu ya seperti itu. Di sini juga disampaikan bahwasanya apa? Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membebani mereka, membebani untuk melakukan zakat fitrah yang bukan makanan biasa. Artinya yang bukan makanan yang biasa mereka makan, ya kan? Sebagaimana juga dalam membayar kafarah, ya kan? Diperintahkan seperti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, fakafaratuhu it'amu asyarati masakinah min awsatin ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarat bagi orang yang melanggar kemarin loh Pak Mati, ya misalnya orang yang puasa sakit ya kan, nah kan harus membayar kafarat ya kan, semacam pengganti makanan itu Pak Mati ya, yang kemarin pembahasannya kemarin ya. Maka kafarat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ini surat Al-Maidah ayat 89. Zakat fitri pun merupakan bagian dari kafarat. Ya, kalau misalnya disamakan itu zakat fitri itu sama dengan zakat dari kafarat, karena di antara 7 zakat ini adalah untuk menutupi kesalahan ya, atau karena berkata-kata kotor yang sia-sia. Nah, di sini juga diterangkan Pak Mardi ya, ukuran zakat fitrah Pak Mardi ya. Pak Mardi perlu tahu ya, ukuran zakat fitrah. Para ulama sepakat bahwasanya kadar zakat fitrah adalah 1 sok dari semua dari semua bentuk zakat fitrah tadi ya, gandum, apapun ya, kismis ya, zabib itu kismis nanti Pak. Nah, sebagian ulama membolehkan dengan setengah sok, ada sebagian ulama ya. Dalil setengah sok ini hadis dari Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwasanya zakat fitrah itu seukuran 1 sok kurma atau gandum. Dalil dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin ya. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitrah itu berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum atau 1 sok kismis. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya atau 1 sok keju. 1 sok ini Pak Madi perlu kita ketahui Pak Madi ya. Ukuran takaran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama berselisih pendapat ya. Bagaimana ukuran takaran ini ya? Lalu mereka berselisih pendapat, yaitu masalah timbangannya ya. 1 sok dari semua jenis adalah seukuran 4 cakupan penuh. 1 sok itu 4 cakupan penuh Pak Madi. Ya.
satu sok 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran satu sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sok kira-kira yang 2,5 kilo Pak Mati ya. Artinya zakat fitrah itu dikeluarkan 2,5 kilo. Satu sok dengan satu mud Pak Mati ya. Di dalam hadis ini satu sok menurut ukuran Rasulullah, satu sok ini satu ini Pak Mati. Apa ini satu mud namanya. Kalau satu sok 4 kali ini. Misalnya ini beras ya. 1 nah 2 3 4. Ini namanya satu sok. Kalau satu mud ya ini tadi. Paham Pak Mati ya? Berarti satu sok ini satu sok 4 mud. 4 mud. Iya, paham ya Pak Mati ya? Ya kan? Ya. Berarti satu sok adalah 4 kali cakupan ini. Ya kan? Ya. 2 3 4. Ini namanya satu sok. Berarti satu kali cakupan mud ya. Nah, satu sok berarti 4 kali cakupan ya. 4 kali mud ya. Pak Mardi, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan mengenai zakat. Misalkan ada orang yang mampu, dia tidak mengeluarkan dengan makanan pokok di Indonesia, tapi dengan uang. Kira-kira boleh apa enggak? Oh, berarti maksudnya Pak Mardi itu bagaimana bila seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan uang, ya kan? Karena masyarakat sudah tahu kalau misalnya memang betul beras itu makanan pokok, tapi kadang-kadang orang itu mungkin kelebihan beras, ya atau mungkin saya lebih membutuhkan uang, si miskinnya mungkin ya kalau misalnya nanti mungkin si miskinnya nggak membutuhkan beras mungkin ya, atau mungkin dia pengen sudah punya baju, beras ya, tapi nggak punya uang. Baju untuk sekolahnya anaknya itu kan juga penting loh dia. Ya, ini Pak Madi, bagaimana seseorang itu apabila mengeluarkan zakat fitrah tidak berupa beras tapi berupa uang maksudnya gitu Pak Madi ya. Lah ini gini Pak Madi, kalau menurut pendapat Imam Malik ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya, beliau berpendapat bahwasannya tidak boleh Pak Madi mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan zakat maksudnya gitu. Karena tidak ada satupun dalil yang memperbolehkannya itu. Mereka berpendapat ya berpijak pada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat ini karena apa? Didasarkan pada pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fitrah dengan uang ya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Nah, menurut Imam Abu Dawud, kila li Ahmad wa ana asma'u u'ti darohim, yakni fi shadaqatil fitri. Qal akhafu alla yujzi'ahu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Ahmad ditanya ketika dia itu menyimak ya, beliau ditanya oleh seseorang ya. Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah gitu. Lalu jawab Imam Ahmad, aku khawatir mempunyai pendapat yang tidak sama dengan pendapat Rasulullah, menyelisih pendapat Rasulullah. Lalu ada pendapat lain Pak Mardi dari Abu Thalib, beliau mengatakan bahwasanya Abu Thalib berkata bahwa Imam Ahmad berkata kepadanya, la yu'ti qimata, tidak boleh menyerahkan zakat fitrah dengan uang seharga tersebut. Dalam kisah lain, masih dalam Imam Ahmad, dalam kisah lainnya dari Imam Ahmad, qila lahu qaumun yaquluna Umar bin Abdul Aziz kana ya'khudhu bil qimah. Qal yada'una qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna
qala fulan qala Ibnu Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata pada Imam Ahmad, suatu kaum mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ya membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang seharga zakat. Ini ada pendapat-pendapat ya orang-orang terdahulu ya. Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah ini Pak Mati ya. Jawaban Imam Ahmad ya, mereka meninggalkan sabda Rasulullah SAW. Lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian. Padahal Ibnu Umar sendiri menyatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma, 1 sok gandum tadi mana? Ataupun dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatlah atiullah wa atiur rasul, ya kan? Ini menurut pendapat ulama-ulama. Ini penjelasan dari Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dia yang menjabat sebagai ketua Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhut Al-Ilmiyah wal Iftah, Komisi Fatwa Saudi Arabia ya. Memberikan penjelasan ya. Penjelasannya apa? Telah kita ketahui bahwasannya ketika pensyariatan dikeluarkan zakat fitrah ini sudah ada mata uang dinar waktu dikeluarkan zakat fitrah. Rasulullah waktu memerintahkan mengeluarkan 1 sok gandum, 1 sok kismis kurma itu. Di situ ada uang Pak Mati. Ya kan? Terus sudah ada uang. Di tengah-tengah kampus ini sudah ada uang ya. Nah, khususnya penduduk Madinah. Nah, yaitu tempat domisili Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, seandainya ya pada waktu itu boleh dikeluarkan zakat fitrahnya berupa uang ya, mungkin uang ya. ya kan menurut sini Pak Mati ya. Nah, tentunya Rasulullah SAW pun menjelaskan ya, kalau misalnya kurma nggak punya Rasul ya, misalnya itu ya mungkin orang waktu itu nggak ada yang sempat tanya mungkin ya kan, mungkin mereka belum sempat tanya ya, mungkin ya Rasul ada uang lebih bermanfaat ya mungkin zamannya waktu itu ya yang paling makanan pokoknya yang lebih didahulukan ya kan. Maka ini membayar zakat fitrah dengan uang, para sahabat radhiyallahu anhum menukil dari hal semacam ini Pak Mati ya. Nah, seandainya Pak Mati ya, ada di antara mereka itu yang membayar zakat fitrah dengan uang, tentu hal ini akan dinukil sebagai apa? Sebagai perkataan dan perbuatan mereka yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, alhamdulillah itu pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Marti ya. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah ya? Pertanyaan yang bagus Pak Marti ya. Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak menerima zakat fitrah ini. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang zakat fitrah ini disalurkan kepada 8 asnaf ya. Yaitu 8 asnaf ya, sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 60 Pak Mati ya. Sedangkan ulama Malikiyah atau Imam Ahmad dalam salah satu pendapat dan dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitrah ini hanyalah khusus untuk fakir miskin Pak Mati. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah ya, Imam Ahmad, ulama Malikiyah ya, hanya untuk fakir miskin saja, zakat fitrah loh Pak Mati, bukan zakat mal ya. Karena di dalam hadis Rasulullah, beliau menyandarkan hadis Rasulullah, waktu matun lil masakin ya, matan lil masakin. Zakat fitrah ini sebagai makanan untuk orang miskin.
Alasan lain juga dikemukakan oleh siapa? Murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk bahwasanya zakat fitrah hanya khusus diserahkan sekali, diserahkan pada orang-orang miskin, dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan menerima zakat satu persatu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkan pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun ya yang melakukan seperti ini ya. Begitu pula ada orang-orang sesudahnya. بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت